Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Qaryah Thayyibah, barakallahu fi hayatikum, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa menunaikan ibadah sholat Isya yang sebelumnya beberapa hari kita menikmati indahnya bulan Ramadan. Maka sebagai orang yang beriman, ungkapan rasa syukur wajib selalu harus kita jaga. Merawat kesyukuran dengan totalitas beribadah itu salah satu bentuk yang semestinya kita hadirkan di bulan Ramadan. Maka jamaah yang berbahagia, bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang digerakkan oleh Allah menikmati indahnya bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang harus dan semestinya menjadi hal yang perlu kita prioritaskan. Jamaah salat Isya yang berbahagia, untuk istiqomah tidak mudah. Istiqomah itu konsisten. Karena dalam istiqomah itu bukti kecintaan kita terhadap kebaikan. Jadi kalau kita istiqomah melakukan ibadah salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, dan salat 5 waktu berjamaah, berarti di situ ada tanda-tanda kecintaan kita terhadap ketaatan kepada Allah. Kalau di bulan Ramadan ini kita basalenya digeber, digas oleh Allah dengan berbagai macam diskon grosir pahala. Semestinya orang yang imannya baik, berkualitas, nalarnya sehat, pasti akan menjemput hal tersebut. Alias tidak ada kata malas dalam diri seorang yang mengatakan dirinya mukmin. Namun jamaah yang berbahagia, setan tidak akan pernah tidak mengganggu apa yang menjadi prioritas kita. Bisa jadi stabilitas kita akan diganggu, ya, karena memang tugasnya setan. Maka sebagai orang yang beriman, beberapa hari yang lalu kami sampaikan 3 hal, diantaranya adalah perkuat akidah. Keyakinan yang kita yakini itu kebenaran. Dan kebenaran itu datang dari Rasul, yang diajarkan oleh Rasul, oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita, itu kita harus kita pegang. Yang kedua, jaga ukhuwah. Dalam arti kata komunitas kita, bi'ah kita, lingkungan kita harus kita ciptakan. Maka nanti bila mana mungkin ketika ngaji di rumah kurang semangat, hadirkan ke masjid. Kalau perlu di suatu tempat yang di situ banyak orang mengaji, insya Allah akan tumbuh semangat untuk terus bagaimana mendawamkan membaca Al-Quran sebagai salah satu prioritas yang semestinya di bulan Ramadan ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yang tak lupa kami sampaikan kemarin adalah adanya syariat, adanya sistem. Namun ada juga yang perlu kita perhatikan yang lain, jamaah yang berbahagia. Bila mana kita ingin tetap berada pada garis yang semestinya yang akan kita lalui. Di antaranya adalah kalau Allah, Ramadan itu salah satu bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Dengan berbagai macam grosir, berbagai macam pahala yang disampaikan lewat Rasulnya. Semestinya itu ilmu harus mendarah daging dalam diri kita. Artinya terjiwai. Ketika kita tahu tentang seluk-beluk tentang Ramadan, semestinya orang yang beriman mengatakan dirinya beriman, dan orang-orang soleh sudah mencontohkan bagaimana melewati bulan Ramadan, kita seharusnya ke sana. Jadi keilmuan tentang Ramadan, hari pertama dengan hari ke-9 sudah berbeda. Amaliyahnya juga berbeda. Dalam arti kata minimal ada konsistensi yang kita jaga. Kalau bisa jadi kita lemah dalam sholat, mungkin karena organ tubuh kita yang bapak-bapak, mbah-mbah yang sudah senior, kita mungkin agak sedikit bermasalah
maka kita cari ibadah yang lain yang bisa jadi tidak menggerakkan tubuh kita. Meskipun dalam sholat itu sebetulnya adalah relaksasi, sesuatu yang sangat penting untuk tubuh kita. Bila kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tumak ninah, maka yang muda-muda seharusnya tidak kalah dengan yang tua. Ketika yang wajib kita bisa tunaikan dengan berjamaah, mudah-mudahan yang ba'diyah dan qobliyah juga menjadi prioritas. Itu bukti kalau kita mencintai kebaikan. Itu bukti kalau iman yang ada dalam diri kita itu baik. Jadi jamaah yang berbahagia, ada doa yang semestinya harus terus kita lafadzkan itu. Di antaranya adalah Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi itu doa kalau perlu setiap sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Yang belum hafal silahkan diapalkan. Karena dalam doa itu kita nitip kepada Allah, kita meminta kepada Allah yang pertama agar kita selalu dalam perlindungan kepada aina ala dzikrika, ingat selalu kepada Allah. Wasyukrika, selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang lebih penting juga, kita selalu ingin memperbaiki kualitas ibadah kita. Jadi jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita harus terus berpacu memperbaiki diri terus dalam berbagai macam ibadah yang ada. Maka yang kami sampaikan tadi, kalau tidak mampu dalam bentuk sholat, minimal ada yang lain. Di antaranya adalah bagaimana tilawatul Quran kita. Adakah target-target tertentu di bulan Ramadan? Mudah-mudahan ada. Kalau belum ada, mumpung masih fase pertama, 10 fase pertama harus ditancapkan. Kira-kira tahun ini, Ramadan tahun ini, bisa enggak saya menghantam Al-Quran? Kalau tidak bisa, tanamkan supaya bisa. Makanya tadi kan saya katakan, ilmu tentang Ramadan ini harus komprehensif. Harus seluk-beluk tentang Ramadan, harus kita cari. Makanya kajian-kajian di bulan Ramadan itu semestinya kita dengarkan baik-baik. Kemudian yang kedua, kita catat apa yang ada yang baik itu. Supaya tidak lewat. Qayyid syidaka bil hibalil wasiqah. Kalau ada yang mengatakan mengikat makna, disitulah pentingnya mencatat sesuatu yang baik. Jadi yang pertama adalah ilmu tentang Ramadan ini harus semakin baik. Supaya apa? Ibadah-ibadah yang semuanya bernilai tinggi. Semuanya bernilai kualitas baik di hadapan Allah. Manakala kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka jangan ditinggalkan. Tidur aja dinilai. Manakala tidurnya karena capek beribadah, karena capek melakukan sebuah aktivitas yang baik, itu bernilai. Makanya kita nggak bisa bayangkan kalau satu hari 1 juz itu kira-kira berapa huruf. Sedangkan dalam Quran dikatakan manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu datang kebaikan Allah ganjar 10. Ketika Ramadan yudhaif, tak terhingga, unlimited. Maka sekali jamaah yang berbahagia, kalau nalar rasio kita sehat, iman kita sehat, hendaklah bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk mengetes sejauh mana kecintaan kita terhadap ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Karena pahalanya sangat luar biasa sekali. Kemarin itu ada seorang syekh, mungkin pimpinan Pondok Lirboyo kalau tidak salah. Beliau itu sudah sepuh, usia 80 tahun, Pak. Nah ternyata Pak, beliau ngaji santrinya itu dari habis duha sampai duhur. Ketika dia terkantuk-kantuk karena secara usia sudah cukup luar biasa, 80, dia pukul kepalanya, plak-plak gitu. Karena apa? Dia tidak mau melewatkan 1 detik pun di bulan Ramadan tanpa kebaikan. Jadi ini cukup menjadikan motivasi bapak-bapak, mbah-mbah, ibu-ibu yang secara usia sudah melebih daripada 70 tahun. Beliau saja semangat. Nah kita ini kira-kira yang muda-muda semangat enggak? Makanya sebaiknya kita juga ngetes sejauh mana kita memiliki keseriusan dalam beribadah. Karena apa? Ramadan tidak datang 2 kali setahun. Dan kita tidak bisa memastikan apakah tahun depan kita mendapatkan Ramadan atau tidak. Kita hanya bisa berharap. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, motivasi. Jadi motivasi yang saya sampaikan sebagai contoh yang konkret seperti tadi. Jadi secara usia beliau sudah tua, tapi kemauan, kesungguhan, jidyun kalau dalam bahasa Arab itu, ketika mengajar santrinya all out,
Ngantuk pun harus dilawan. Maka tadi saya juga ngobrol sama salah seorang pengurus. Kalau kami sayang ngaji malam hari mungkin ngantuk, saya sediakan kopi, kalau nggak kopi ya air putih. Ngantuk sedikit minum, sampai minimal 1 juz saya harus terbaca. Kalau tidak rugi, waktu itu tidak bisa diputar ulang. Lantar ja'ayamul ladzi madat kalau dalam bahasa sirah Arabnya itu. Jadi waktu 1 detik pun tidak akan kembali. Maka Ramadan ini tanggal 9 ke 9, maka nggak akan kembali lagi. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Maka motivasi keutamaan tentang Ramadan harus tahu. Pahalanya banyak. Ketika sudah pahalanya banyak, meskipun kita dalam level awam, karena apa? Nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Itu level yang paling bawah, tapi nggak masalah. Minimal itu terlafadzkan. Jangan sampai di bulan Ramadan ini permintaan yang itu baik kita lewatkan begitu saja. Jadi jamaah yang berbahagia, hendaklah masing-masing individu kita memotivasi supaya mensupport, supaya kita bisa beribadah semakin hari semakin baik. Bukankah Lailatul Qadar itu kurang apa Allah memberikan jaminan? Nah, itu tidak bisa kita dapatkan ketika 10 hari terakhir. Prosesnya harus kita rawat mulai sekarang. Jadi saya kemarin tuh berpikir, Pak, diajak orang untuk berduka bersama. Setelah itu pulang saya nyeselnya ke Tulungan. Nyesel saya apa? Saya nggak bisa ba'diyah maghrib. Kenapa nggak bisa ba'diyah maghrib? Tempatnya terlalu sempit untuk ba'diyah. Dan di belakang kami sudah banyak orang berjejer untuk sholat maghrib. Makanya kalau bukber itu kalau nggak memberikan kesempatan kita sholat atau mengurangi kualitas sholat kita, pikirkan ulang. Kalau perlu nggak perlu diadain. Karena apa? Bisa dilakukan di lain kesempatan. Meskipun kita kadang-kadang secara appetite keinginan untuk makan banyak. Jadi jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan motivasi ini tetap ada dalam diri kita. Maka jamaah secara kolektif, kemudian ukhuwah di antara kita harus kita jaga. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah hadirkan ancaman-ancaman Allah. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang itu sudah kita jadikan rutinitas dan itu kebaikan, hendaklah kita juga perlu memberikan punishment. Jangan dibiarkan nafsu ini menjajah diri kita. Salah satunya apa? Berleha-leha, bersantuwiria. Itu penyakit itu. Ramadan itu terlalu mahal kalau kita lakukan secara santuwiria. Makanya setiap detik, setiap waktu itu hendaklah manfaat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hawa nafsu menjajah kita. Gara-gara salah satunya adalah kita cenderung untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Padahal apa? Hawa nafsu itu tidak terbatas kalau kita tidak membatasinya. Jamaah yang berbahagia, yang terakhir yang tak kalah penting adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami. Jangan jauhkan hati kami dari ketaatan kepadamu. Karena doa itu sesuatu yang harus menjadi prioritas. Orang yang lemah doa, tidak bermunajat secara lafdiyah maupun qalbiyah, ruhiyah, itu sebetulnya dia mendegradasi kemukminan seorang muslim. Bukankah Rasul mengatakan ad-doa'u silahul mu'min? Doa itu perisai, benteng orang yang beriman. Jadi kalau kita mengamalkan satu ini saja, sebetulnya kita punya sesuatu yang bisa kita jadikan benteng. Sesuatu yang sangat penting yang harus ada. Jadi bulan Ramadan ini kesempatan untuk banyak doa. Allah sangat menyukai bila mana kita banyak berdoa kepada Allah. Tapi sungguh kalau kita tidak melakukan doa atau minim doa, emang kita bisa mengatasi permasalahan kita? Kalau itu yang menjadi di angan-angan kita, betapa buruknya keimanan kita. Bukankah Allah mencintai hambanya yang meminta daripada hambanya yang pongah, sombong dengan dirinya sendiri? Maka naudzubillah min dzalik. Maka ada doa yang sering kita baca juga, inna nas'aluka sihah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, sehatkan kami secara fisik, afiyah, mudahkan kami
untuk melakukan kebaikan, ketaatan yang engkau perintahkan lewat Rasulmu. Jadi itu butuh piranti ini. Jangan sampai yang sesuatu sudah dititipkan oleh Rasul kepada kita, kita begitu saja melewatinya. Maka Ramadan tahun ini mudah-mudahan Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kita masih dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang, dan itu butuh ikhtiar kita bagaimana kita menjaga ritme stabilitas ruhiyah kita. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.